Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa khatamun nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini, di malam tanggal 1 Muharram tahun baru Islam. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bisa sama-sama mengecas iman kita di masjid ini, menambah pundi-pundi amal soleh kita, serta meningkatkan keilmuan kita, dan semoga niat kita dan amal soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Tayyib, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali dan melanjutkan tema besar pada kajian yang kemarin di hari Rabu, yaitu yang berkaitan mengenai tentang hak dan adab kewajiban seorang muslim. Dan tentu kita sudah membahas di beberapa poin. Sudah kita bahas poin yang pertama, yaitu hendaklah seseorang menjawab salam, mengucapkan salam dan menjawab salam, karena ini adalah merupakan di antara salah satu bentuk hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Hanya ada pada 3 hal di mana kita tidak wajib untuk menjawab salam. Yang pertama, ketika orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjawab salam. Kemudian yang kedua, ketika kita mendengar imam mengucapkan salam di tahiyat akhir, maka juga tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjawab salam. Kemudian yang ketiga, ketika kita di alam kubur dan orang-orang datang untuk berziarah, mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, juga kita di alam kubur, mungkin kita menjawab, mungkin pun juga tidak. Akan tetapi tidak kedengaran bagi orang yang mengucapkan salam. Kemudian setelah itu kita sudah membahas di poin kedua di antara hak dan kewajiban seorang muslim adalah yang berkaitan mengenai tentang bersin. Bersin adalah salah satu di antara nikmat Allah, di mana Allah keluarkan seluruh virus dan penyakit. Oleh karenanya salah satu di antara bentuk dan tanda rasa syukur kita ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika seorang muslim bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Dan orang yang mendengarkan alhamdulillah dari orang yang bersin, hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang yarhamukallah, yang bersin tadi mengucapkan kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah yang berkaitan mengenai tentang menjenguk, adanya anjuran dari Rasulullah untuk menjenguk bagi orang yang sakit. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada poin yang keempat di dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yaitu an yushhida janazatahu idza mata, yaitu hendaknya seorang muslim, dan ini
juga menjadi kewajiban kita, hak kita dengan muslim yang lain adalah mengurus jenazah. Ketika ada saudara kita atau saudari kita meninggal dunia, dan ini juga termasuk di antara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan hakul muslim 'alal muslim khamsun, ya. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama, raddus salam. Wajib untuk menjawab salam. Ya, sebagaimana yang dikatakan anak kita yang Muhammad Ramadhani dalam ceramahnya di Kampung 26, bahwa mengucapkan salam itu sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, yaitu mengikuti prosesi jenazah. Ya. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Ya, memenuhi undangan pernikahan. Ketika diundang maka wajib kita datang. Ya, kecuali ada uzur. Kemudian wa tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersih. Nah, pada poin yang ketiga, yaitu kita berbicara dalam pertemuan ini, yaitu mengikuti proses jenazah. Inilah yang kita maksud ya di poin yang keempat, yaitu ittiba'ul janaiz, yaitu artinya adalah bukan hanya sekedar mengikuti jenazah dalam artian kita mengikuti kemana jenazah ini akan dikuburkan, ya. Tapi mulai dari awal ya sampai akhir, dan kita rasa semua kaum muslimin di sini sepakat, ketika ada saudara kita meninggal, ya, tentu kita orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang bagus, ya, karena tidak ada kemudian orang yang meninggal, ya, bahkan kita cuek, ya, itu tidak ada, atau mungkin kita abaikan, itu tidak ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan hati kepada seorang muslim itu tingkat kepedulian yang besar, perhatian yang besar. Makanya kalau ada kaum muslimin yang sakit, ya, ataupun yang meninggal, tentu di situ kita gotong royong, ya. Kemudian kita datang menjenguk, ya. Padahal kita kenal ataupun kita tidak mengenalnya. Nah, ini dia menunjukkan bahwa hati kaum muslimin itu baik. Kemudian berbicara mengenai tentang prosesi mengikuti jenazah, ya. Tentu saja karena kita ini dekat dengan kematian, dan kita juga dekat dengan kehidupan orang lain. Ya, mungkin ketika saudara kita meninggal, ya, atau tetangga kita meninggal, ya, ayah kita, ya, ibu kita, atau bahkan anak kita meninggal, sehingga proses kematian itu ya mau nggak mau kita harus tahu ilmunya, kita harus memiliki ilmunya. Makanya salah seorang ulama dari Albania yang bernama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau itu punya kitab khusus, ya, yang berjudul Ahkamul Janaiz, yaitu bab seputar hukum jenazah. Kurang lebih tebalnya itu seperti tebal kitab Minhajul Muslim yang warna merah yang terletak di rak buku kita, ya. Nah, di situ dari awal sampai akhir beliau tuntaskan semua tentang jenazah. Ketika jenazah itu meninggal, kemudian ditalqinkan, ya, kemudian sampai dimandikan dan dikafankan, ya, kemudian juga dikubur, ya, sampai dimasukkan dan seterusnya, didoakan dan seterusnya. Nah, salah satu catatan penting terkait mengenai tentang hukum jenazah itu ada 3 poin utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sebelum kematian. Ini yang pertama harus kita pahami. Maka seorang muslim itu, ya, dia punya kewajiban sebelum dia meninggal, dia tahu apa yang harus dia persiapkan sebelum datangnya kematian itu. Ya, itulah yang biasa kita sebut dengan isti'dad. Apa yang kita persiapkan sebelum datangnya kematian atau kematian itu menghampiri kita. Karena kita tahu setiap nyawa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati atau meninggal. Ya. Dan kita banyak melihat di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu yang disebutkan di dalam beberapa hadis, ada sebuah kisah
pertanyaan salah seorang Arab Badui, Arab pedalaman, ya. Itu Arab yang tinggal di pegunungan, yang hanya kenal dengan gunung, yang hanya kenal dengan bebatuan, yaitu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Kapan terjadinya hari kiamat itu? Ya, maka Nabi kemudian balik bertanya kepada Arab Badui, madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang telah kamu persiapkan ketika hari kiamat itu datang? Ya, dan ini menunjukkan sebuah diskusi antara Nabi dengan Arab Badui tadi, dan ini diskusi ukhrawi, ya, diskusi yang berkaitan mengenai tentang akhirat. Ya, walaupun kalau kita mengetahui dan membaca sejarah bahwa karakternya orang-orang Badui ini, ya kadang-kadang dalam sebuah pertanyaannya pertanyaan yang enggak penting dan pertanyaan yang penting. Namun kali ini, ya, orang Badui ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan sebuah pertanyaan yang penting dan itu berbobot, berisi. Itu pertanyaan berkaitan mengenai tentang kapan terjadinya hari kiamat. Karena kita tahu bahwa di zaman Nabi berbagai macam bentuk karakter manusia yang dihadapi oleh Nabi. Ya, ada itu orang Nasrani, ada orang Yahudi, ya juga ada orang-orang musyrik. Ada juga orang-orang Arab Badui, dan ada juga para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan Nabi juga pernah ditatangi oleh orang-orang yang bertanya dengan satu pertanyaan dan dengan jawaban yang berbeda. Nabi pernah ditanya tentang hari kiamat dan yang bertanya adalah orang kafir. Kemudian Nabi menjawab atau merespon dengan jawaban yang berbeda, ya, sesuai dengan orang yang bertanya. Ya, kemudian ketika orang Badui yang bertanya, makanya Nabi itu juga sebagaimana yang kita katakan tadi, itu menjawab sebuah pertanyaan sesuai dengan siapa yang bertanya, sesuai dengan audiensnya. Yang bertanya itu siapa? Ya. Maka jika yang bertanya itu adalah orang-orang Arab Badui yang secara intelektualnya itu ya dikatakan tidak terlalu pintar, ya, yang hanya di pikirannya adalah pegunungan atau bebatuan, ya. Makanya Nabi balik bertanya, "Madza a'datta lis-sa'ah?" Apa yang engkau siapkan ketika hari kiamat itu terjadi? Dan ini tentu saja pertanyaan ilmiah, ya. Pertanyaan yang berkaitan mengenai tentang seputar akhirat. Ya. Ketika Arab Badui ini ditanyakan apa yang disiapkan tentang hari kiamat, ya, apa yang engkau siapkan ketika hari kiamat itu datang, maka spontanitas orang Arab Badui ini menjawab sesuai dengan apa yang dipikirkannya, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, beliau menjawab dan mengatakan, ya, mungkin bagi kita tidak nyambung, ya. Yang dia siapkan untuk datangnya hari kiamat adalah uhibbullah wa uhibbur rasul, yaitu aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya modalku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ya, titik, sampai di situ. Itulah jawaban Arab Badui ketika ditanya, "Madza a'datta lis-sa'ah?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Ya, aku hanya punya modal cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kemudian disitulah Nabi Muhammad SAW memunculkan sebuah hadis yang mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Ya, engkau bersama dengan apa yang engkau cintai. Sehingga di sini para ulama memberikan sebuah kaidah besar. Ketika setelah kematian itu akan terpotret bagaimana kita di dunia. Ya, jadi ketika setelah kita mati itu akan terpotret bagaimana kehidupan kita di dunia. Ya, itu kalau orang hobinya kumpul dengan orang-orang fasik, ya, teman-temannya yang kemudian na'udzubillah ya bermaksiat, ya, berbuat syirik, berbuat kerusakan dan yang lain-lain, kita hobi kumpul dengan mereka, maka setelah kematian dia akan dikumpulkan dengan orang yang sama, gitu. Ya, maka ketika kita berkumpul dengan subhanallah dengan halaqah ilmu, ya, dengan orang-orang yang ngaji, yang suka baca Quran, yang mengingatkan tentang kebaikan, ya, hal-hal yang ma'ruf, maka juga nanti kita di hari kiamat, ya, akan dikumpulkan dengan mereka. Itulah makna dari anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang engkau cintai. Ya, sehingga dalam
Kalau kita berbicara mengenai tentang ahkam janaiz, itu apa yang sudah kita siapkan untuk menuju kematian itu sendiri. Dan itu pertanyaan yang memang harus kita jawab hari ini. Apa yang sudah kita siapkan untuk kematian? Memang harus kita jawab hari ini. Apakah kita sudah mempersiapkan segala hal? Karena nanti ketika seseorang sudah masuk di alam kuburnya, ya, dia sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia sudah tidak bisa beramal, dan dia sudah tidak bisa mendapatkan pahala, ya, kecuali dua memang. Ya, dia orang yang sudah berada di kuburan itu, ya, dia tetap bisa mendapatkan transferan pahala dengan dua hal. Yang pertama itu dengan wasiat, ya. Sebelum dia meninggal dia berwasiat dengan wasiat yang bagus. Setelah dia meninggal wasiat itu dijalankan, maka dia mendapatkan pahala. Atau yang disebut dengan shadaqatun jariyah, ya, bahasa kitanya sekarang wakaf, ya. Dia mewakafkan sebagian hartanya kemudian dipergunakan dengan hal yang baik, maka dia bisa mendapatkan transferan pahala. Ya, tapi secara umum ketika seseorang sudah berada di kubur, ya, dia tidak bisa berbuat amalan soleh lagi. Ya. Makanya di dalam kitab Ahkamul Janaiz yang kami sebutkan tadi, yang dikarang oleh Syekh Albani rahimahullah taala, itu disebutkan bagaimana kiat-kiat menggapai husnul khotimah, dan juga dijelaskan tanda-tanda husnul khotimah, ya, ciri-cirinya, amal-amalnya itu disebutkan. Ya, makanya setelah kita mempersiapkan kematian sebelum kita masuk ke dalam kubur, ya, itu dia yang perlu kita siapkan. Yang kedua adalah di alam kubur. Ya, di alam kubur. Ya, tentu saja alam kubur ini kan adalah alam penantian. Ya, Allah berfirman tentang alam barzakh, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, di antara alam dunia dengan alam akhirat itu ada namanya alam barzakh. Nah, alam barzakh ini artinya adalah alam penantian. Ya, kalau kita bahasakan sekarang ini adalah transit. Ya, kita analogikan kalau kita mau berangkat ke Makkah misalnya, kita transit. Ya, transit di mana saja tergantung pesawat, mau transit di Yordan, transit di Singapura atau dimanapun. Ya, cuman bedanya kalau di dunia kita transit bahasa kita sebentar, cuman kalau di alam kubur, alam barzakh itu transitnya cukup lama, ya, dan penantian yang sangat lama sekali. Ya, di mana di situ kebaikan dan keburukan seseorang akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan nikmat dan kita juga akan merasakan azab, ya. Kita akan merasakan azab. Kemudian ketika seseorang mendapatkan nikmat di alam kubur, itu hanya secuil nikmat yang Allah akan berikan nanti dibandingkan ketika dia di surga. Begitu pula ketika seseorang mendapatkan azab di kubur, itu hanya secuil azab dibandingkan dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Allah Subhanahu wa taala akan paparkan ketika kita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah kita transit, ya, di alam barzakh, barulah kemudian seseorang nanti akan berangkat ke alam yang hakiki, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi alam yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang abqa. Abqa ini artinya adalah abadi, ya. Jadi ketika orang di dunia sudah lama, ya, sudah merasakan kok lama sekali kita ini belum meninggal, ya, nanti di akhirat kehidupan yang hakiki, ya, kehidupan yang kita nanti hanya di dunia ini kan istilahnya kita hanya menanam amal-amal kebaikan. Kita menanam, ibarat kita menanam, kemudian nanti kita memetik. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, ini pepatah Arab, kemudian nanti dia akan memetik hasilnya ketika di akhirat. Maka ketika kita menanam amalan kebaikan, amalan soleh yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menuju alam akhirat, maka itulah yang nanti akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan memetiknya, ya. Itu yang disebut dengan walal akhiratu khairu wa abqa. Ya, oleh karenanya berkaitan mengenai tentang jenazah, itu sangat penting jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bisa menjadi jenazah. Setiap kita pasti akan jadi jenazah, dan kita siapkan diri kita bagaimana ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, dan menyiapkan dari apa yang sudah kita raih selama ini di atas permukaan bumi. Ya, sehingga kalau kita mengikuti prosesi prosesi jenazah,
ya mulai dari istilahnya apa, memandikan, ya mulai ada orang yang meninggal dimandikan, dikafankan, kemudian ya dikuburkan. Ya, maka tentu saja kalau orang melihat ini semua, pikiran-pikiran tentang duniawi, ya hal-hal yang apa semuanya akan hilang seketika. Ya tentu saja dia akan memikirkan alam-alam akhirat, karena di antara salah satu poin kita mengikuti prosesi jenazah adalah tudzakirul maut, mengingat kematian. Dan itu juga salah satu di antara poin mengapa kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu sangat dianjurkan. Saudara kita meninggal, kapan kita ziarah, kita doakan. Salah satu di antara tujuannya adalah tudzakirul maut, yaitu mengingat kematian. Ya. Jadi, naudzubillah ya, kalau ada orang yang meninggal, ya kemudian kita ikuti prosesi kematiannya, ya kita mengurus ini dan itu, kemudian kita tampak happy atau tidak ada kesedihan, ya tertawa dan segala macamnya, seperti tidak ada beban, maka itu hati-hati. Ya mungkin ada penyakit dalam hati kita, karena memang secara fitrah manusia mengikuti prosesi kematian itu adalah mengingatkan dia untuk apa yang dia persiapkan ketika dia mati. Ya, karena memang prosesi kematian itu sangat menakutkan. Ya. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika jenazah itu diantar, ya itu hanya akan ada dua kemungkinan. Ya. Ya, jadi jenazah itu diangkat menuju kuburnya hanya akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalau jenazah ini orang baik, ya, jenazah ini adalah orang baik selama kehidupannya baik, ya dia mengerjakan amal soleh, ya wajahnya berseri-seri, ya tampak bercahaya dan segala macam. Ya kan Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya berseri-seri, ya seakan-akan dia melihat Rabbnya, ya. Maka ketika dia diangkat menuju alam kuburnya, kata Rasulullah, itu seluruh makhluk mendengar dan melihat, ya kecuali manusia. Apa yang dikatakan oleh jenazah itu? Ya kalau jenazahnya baik, dia akan mengatakan asri'uni, asri'uni. Ya artinya segerakan aku untuk masuk ke dalam kubur. Ya, tentu saja kalau manusia kita mendengar itu semua, ya kalau kita mendengar itu semua, tentu kita akan iri. Bagaimana kita bisa menjadi seperti jenazah ini, ya, untuk bisa menjadi kebaikan. Dia minta disegerakan untuk masuk ke dalam kubur, gitu kan? Cuman kalau misalnya sebaliknya, kemungkinan yang kedua adalah ketika yang meninggal ini adalah orang yang mungkin di permukaan bumi dia melakukan perbuatan yang mungkar, atau dia tidak sempat taubat, ya dia su'ul khatimah, ya. Kemudian ketika dia diangkat menuju kuburan, maka disebutkan dalam hadis, ya jenazah ini akan berkata qaddimuni, qaddimuni, artinya mau kemana dibawa ini, sabar dulu, nanti dulu, jangan kuburkan, ya mau kemana ini. Yaitu seluruh makhluk melihat dan mendengar, seluruh makhluk melihat dan mendengar, ya kecuali manusia. Nah, maka kalau kita melihat ini, ya tentu saja ini dibalik hikmah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya kalau kita melihat itu semua, tentu semua orang akan taubat. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita akan menjumpai kenikmatan, ya, yang lebih dahsyat, ya, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, ya ketika kita sakaratul maut, mungkin ditampakkan bagi kita kenikmatan-kenikmatan, ya bagi orang yang baik, ataupun sebaliknya, ya ketika dia su'ul khatimah, ya Allah tampakkan sebelum kematiannya, ya suatu segala macam bentuk azab-azab tadi. Ya, itulah yang dikatakan an yushhida janazatahu idza mata. Ya, hendaknya seseorang itu, salah satu di antara hak dan kewajiban seorang muslim itu apa? Itu dia mengikuti prosesi kematian. Ya, walaupun secara memang pengurus jenazah itu fardu kifayah, ya tidak semua wajib bagi setiap orang. Termasuk di antaranya adalah mensolatkan. Cuman kalau bisa kita ikut andil di situ, ya untuk menambah iman kita. Karena manusia itu secara memang imannya itu naik turun, dan itu penentunya adalah Allah. Ya, iman itu yazid bit ta'ah, naik dengan ketaatan, dan dia bisa berkurang dengan perbuatan maksiat. Ya, kemudian berikutnya adalah poin yang kelima, termasuk di antara hak muslim dengan muslim yang lain adalah an yubirra qasamahu idza aqsama alaihi fi syai'in.
Jadi hendaknya ya kemudian seorang muslim itu ya, dia melaksanakan tuntutan sumpah ketika dia bersumpah. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah bersumpah, ya, artinya nggak boleh dia ingkari apa yang dia sumpahkan itu. Nggak boleh seorang muslim itu ya, atau dia pantang meninggalkan sumpahnya. Ketika dia sudah bersumpah atau bernazar, ya, maka dia harus tunaikan. Ini kan sumpah dengan nazar yang hampir mirip-mirip. Apa bedanya sumpah dengan nazar? Sumpah ini kita untuk menguatkan perkataan kita, kesaksian kita dengan menyebut nama Allah. Sementara nazar ini adalah kita ingin melakukan sebuah apa yang kita inginkan ketika keinginan kita sudah tercapai. Maka kan nazar ini wajib ditunaikan. Sumpah ini juga wajib kita tunaikan. Ya, maka kalau seorang tidak menunaikan sumpah, maka dia akan mendapatkan kafarat. Ya, kafarat ini artinya adalah kayak semacam bentuk tebusan dosa. Kafarat itu kan banyak, ada kafaratul zihar, kafaratul ila, ada kafarat sumpah, ada kafarat pembunuhan, ada kafarat orang yang melanggar puasa di tengah puasa di tengah siang Ramadan. Ya, di antara kafarat sumpah ya memberi puasa 10 hari. Ya, berpuasa kemudian membebaskan budak ya, dan seterusnya, berpuasa 3 hari gitu maksudnya. Nah, ini ada kafaratnya. Ya, kenapa? Sumpah ini memang harus kita tunaikan karena kita kan mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi itu sangat terkenal ya, bagaimana amanahnya beliau. Ketika diangkat, ya, semua orang Quraisy itu sangat takjub dengan Muhammad ibni Abdillah. Ya. Nabi yang terkenal dengan memiliki karakter yang terpercaya, ya, Nabi yang jujur, Nabi yang kemudian mempunyai kepribadian yang sangat soleh. Semua orang percaya. Ya, dulu itu di kota Makkah ada salah satu di antara, ya kalau bahasa kita ini, ada hakim lah. Ada masalah, lari ke hakim ya, untuk memutuskan masalah. Itu di kota Makkah. Ya, jadi orang-orang dulu itu sering kalau ada masalah lari ke hakim untuk memutuskan masalah. Ya, jadi pernah ada ini disebutkan dalam kisah Sirah Nabawiyah, bisa dibaca di Rahiqul Maktum ya. Ini kita rangkum sedikit kisah ini. Jadi ketika ada suatu masalah yang besar, bahkan sekelas hakim yang ditunjuk itu pun tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Maka sampai-sampai hakimnya bilang, ya, kita tahu di zaman dulu ya, sebelum datangnya keislaman itu ya orang-orang itu sangat percaya dengan tatoyur ya. Ya, itu sangat dipegang erat. Sebelum Islam datang itu, jadi tatoyur itu istilahnya kalau ada benda itu dilempar kemudian mengikuti arah kemana, ya, arah burung kemana, itu bisa diyakini ini baik buruknya. Ada hari sial, ada hari buruk. Ya, itu orang-orang dulu itu sangat percaya dengan hal-hal yang sifatnya tatoyur itu. Maka kalau zaman sekarang kita ada yang percaya terhadap ramalan ini dan itu, ya mau nggak mau kita sama seperti kembali ke zaman jahiliyah, ya sama seperti orang-orang yang di zaman-zaman dahulu. Ya. Sehingga ketika si hakim ini yang penentu kebajikan ini, ya, kita tidak bisa memutuskan. Akhirnya mereka melemparkan koin, ya, nanti koin itu diyakini kebenarannya, dilempar ke arah timur. Kalau dilempar ke arah timur, nyampe ke timur itu buruk. Dilempar ke arah utara, nyampe ke arah utara, itu benar. Maka ternyata sampai ke arah utara koin tersebut. Dan tentu saja ini adalah sebuah kebenaran dan baik menurut mereka. Ya. Ternyata setelah dilihat, di situ ada sebuah pintu dan kata hakim, siapapun yang masuk dari pintu ini, maka ini yang bisa memutuskan sebuah perkara. Ya, karena saya sudah tidak sanggup lagi, kata hakim itu. Ternyata yang masuk di situ adalah Muhammad ibni Abdillah. Ya, itu Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sontak masyarakat pada saat itu mengatakan, ya kita benarkan dia. Ya, kemudian Nabi menjadi hakim ya, yang terpercaya di kota itu. Dan tentu ini sebelum masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amanahnya beliau diangkat sebagai seorang hakim. Ya, artinya hakim orang yang bisa memutuskan sebuah keputusan. Ya, sehingga Nabi itu sudah memiliki karakter yang baik, ya, tingkat kejujuran yang tinggi. Ya, sehingga setiap ucapan Nabi itu, ya Nabi tidak pernah bohong. Ya. Itu waktu kecil itu menjadi penggembala kambing. Kemudian sampai dewasa itu naik grade-nya menjadi pembisnis ya, menjadi
pedagang. Nah, itu ketika menjadi pembisnis, disitulah nampak kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada perniagaan dagangan yang orang-orang Quraisy lakukan itu yang paling mencolok pada saat itu kecuali adalah dagangannya Rasulullah SAW. Jadi orang dulu itu kalau dagang, misalnya dia berdagang ke kota Yaman, jadi dia bawa uang dari Mekah ke Yaman beli barang, ya. Kemudian barang itu dijual di Yaman, pulang-pulang ke Mekah bawa uang. Itu kebanyakan orang di zaman itu seperti itu. Tapi kalau Nabi enggak, dengan pedenya dia menyiapkan barang di Mekah, kemudian sampai Yaman, barang itu sudah habis. Kemudian Nabi itu membeli barang di Yaman dan balik lagi ke Mekah, barang itu juga sudah habis. Yaitu beliau sangat optimis sekali. Sehingga kafilah dagang seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ya, orang-orang Quraisy itu gemar berdagang. Kita tahu bahwa penduduk kota Makkah itu mata pencaharian mereka adalah berdagang. Penduduk kota Makkah berbeda dengan penduduk kota Madinah yang mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam. Ya, disitulah mereka dagang ke Syam, dagang ke Yaman, ya. Dan orang-orang Makkah itu sangat takjub dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini berangkat dari Makkah bawa barang ke Yaman habis, kemudian dari Yaman bawa barang ke Makkah sudah habis. Subhanallah. Sehingga dikisahkan ada salah seorang sahabat yang bernama maka mereka sangat takjub. Ini kayak nggak lazim gitu. Kenapa Nabi ini selalu laku dagangannya gitu. Maka ini kita sangat apresiasi sekali kalau ada orang yang mampu untuk berdagang, bisnis dia bisa menjalankan. Artinya orang yang berdagang ini bukan dia cinta dunia. Ya, orang yang berbisnis bukan dia cinta dunia. Artinya di dalam proses kita dalam kehidupan ini, ya dunia ini kita perlukan juga. Ya. Semua orang pasti ingin hidup nyaman gitu. Cuman kan ada orang-orang yang dia mampu berdagang, memang kapasitasnya di situ. Ada orang yang tidak mampu. Maka kita sangat mengapresiasi kalau ada orang yang mampu berdagang, yang kecil-kecilan, ya dia mampu buka usaha dan segala macam. Karena memang seperti itulah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Dan Nabi kita itu selalu habis dagangan beliau. Disebutkan dalam sirah itu ada perkataan Maisarah. Ya, Maisarah ini salah seorang sahabat. Ya, jadi Maisarah ini bukan perempuan, dia laki-laki. Ya, nanti nggak tahu kalau di Indonesia Maisarah itu bisa berubah jadi perempuan. Ya, Siti Maisarah atau siapa gitu. Padahal hakikatnya Maisarah ini adalah sahabat. Ya, radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, ya, ketika terjadi transaksi dengan dagangan Rasulullah SAW itu saya heran. Kenapa? Beliau itu bawa dagangan beliau itu selalu habis. Gitu. Ya, artinya kenapa mereka orang-orang pada mau beli dagangan Rasulullah? Ya, beliau itu menerima ya untung 100, 200 perak, 300 perak. Yaitu beliau berikan gitu. Artinya ketika Nabi modalnya, bahasa kitanya ini ya, dia berdagang modalnya 8.000, Nabi jual 10.000. Ada orang yang nggak mampu beli, dia mampu beli 8.500, ya sudah Nabi kasih 8.500. Sehingga tujuan Nabi berdagang itu ingin memudahkan manusia, ya tidak menyulitkan mereka. Artinya memang seorang mau berdagang itu memang mau untung, tidak ada orang yang rugi, tidak ada orang yang mau rugi. Tapi untung sedikit, ya untung sedikit, yaitu Nabi kasihkan. Ya, itulah Rasulullah, beliau berdagang mempermudah, ya, nggak merepotkan. Ya, ini harga barang misalnya 10.000, ya. Harganya 8.000, ya, kita jual misalnya 15.000. Ada orang yang mampu beli segini, kita nggak kasih. Ya, artinya perjuangan belinya, modalnya, barang ini langka dan segala macam. Dengan seluk-beluk karakter kita agar orang itu bisa beli dengan harga demikian. Ya, ini Nabi saja berdagang itu tidak mau mengambil untung banyak. Ya gitu. Tapi lah itu namanya manusia. Fitrahnya adalah yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta itu dengan subhanallah ya, cinta yang tiada batasnya gitu. Nah, demikian. Ya, oleh karenanya Nabi ini selalu laris dagangannya, habis terus dagangannya. Ya. Dan ini bagian dari ikhtiar hidup adalah berdagang. Ya, Rasulullah itu nggak pakai tawar-tawar, ya, artinya untung sedikit dikisahkan. Yang berbeda ya dengan orang yang bon gitu ya. Ini Nabi istilahnya nggak pernah memberikan orang itu dalam dunia perdagangan itu hutang gitu. Kenapa? Ketika seseorang
tentu saja kalau orang berdagang dia memberikan hutang kepada orang lain, orang ini lama terus berhutang, ini kalau bukan orang kaya yang berdagang ini, yang jualan ini akan tumpul gitu. Maka sama saja ketika orang memberikan bond, biarkan dia hutang, ini mengajarkan budaya hutang. Artinya budaya hutang itu adalah budaya yang buruk meskipun diperbolehkan oleh agama. Ya. Karena apa? Orang yang memiliki hutang ini kalau nggak segera dilunasi, ini bahaya ketika dia sakaratul maut, ketika dia meninggal nanti. Ya gitu. Bahkan Nabi itu sampai nggak mau menyolatkan jenazah yang memiliki hutang, nggak mau Nabi, suruhkan sahabat. Sehingga ada sahabat yang mau melepaskan hutangnya ini dibayarkan, sehingganya Rasul mau menyolatkan. Makanya kalau ada orang yang hobi ngebon, ya ini bayarnya nanti dulu, ini hati-hati. Ya artinya sang pedagang juga tidak harus kita membudayakan orang mengutang kepada kita. Kadang kita jualan kan, yang beli teman, nggak dikasih kasihan, nah nanti pas ditagih marah-marah seperti itu. Dan ini tidak ada riwayat Nabi Muhammad SAW itu memberikan hutang seperti itu. Walaupun dalam Islam diperbolehkan hutang. Kalau orang terdesak, daripada dia mencuri mending berhutang. Ya, daripada dia mencuri lebih baik dia berhutang. Dari situlah kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terkenal di kota Makkah sebagai orang yang terpercaya, orang istimewa, menjadi hakim, orang yang jujur, ya, diangkat menjadi nabi, ya. Kemudian setelah diangkat menjadi nabi, itulah baru kemudian diusir, dibunuh, dikejar, ya, sehingga hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, begitu yang disebutkan di dalam sirahnya. Tapi tadi kita bicara masalah ada sumpah. Ya. Makanya orang-orang Arab itu terkenal budaya mereka itu adalah budaya memegang erat sumpah. Ya. Oleh karenanya para ulama itu memberikan sebuah catatan. Kalau sumpah itu harus kita tunaikan. Dulu kalau kita berbicara mengenai tentang masa lalu di zaman sebelum kenabian, sebelum datangnya Islam, ya kita tahu paman Nabi itu ada berapa? Nabi itu punya paman 10. Ya, jadi Abdul Muthalib, kakeknya Nabi itu dulu itu pernah bernazar dan beliau pernah bersumpah, nanti kalau saya punya anak lebih dari 10, maka saya akan kurbankan anak saya di Makkah, di dekat dengan Ka'bah itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih dia memiliki anak 16. Ini kita bisa baca di kisah sirah, ya. Allah kasih dia anak 16, ya, kemudian 10 laki-laki, 6 perempuan. 10 laki-laki, yang ke-10 ini adalah Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya sekali lagi kita katakan bahwa orang dulu ini hobi undi-undian. Ya, orang dulu itu rata-rata mereka hobi untuk undi, ya, mengundi nasib atau apa segala macam. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu berkaitan mengenai tentang perjudian, perundian, itu adalah sebuah amalan syaitan. Jadi sehingga Abdul Muthalib, kakeknya Nabi ini, menuliskan nama anak-anaknya yang 10, kemudian istilah katanya dibawakan ke tempat dukun. Kemudian dikopiok-kopiok gitu ya bahasanya. Setelah itu dibawa, yang keluar Abdullah. Ya, yang keluar adalah Abdullah, ya, bapaknya Nabi. Ya, ini tentu saja Abdullah yang ke-10 ini, bapaknya Nabi ini adalah anak kesayangannya Abdul Muthalib, anak terakhir. Ya, dia tidak mau ini yang disembelih, ya, ini disembelih, dibawa ke Ka'bah, mau disembelih, mau digorok lehernya dan segala macam, dia tidak mau. Akhirnya dicoba sampai 10 kali dibawa ke dukun yang paling sakti. Ternyata yang keluar juga Abdullah. Ya, akhirnya Abdul Muthalib, ya sudahlah, berpikir berarti ini anak sial ini Abdullah. Ya, akhirnya ya beliau membawa Abdullah itu ke dekat Ka'bah, ya. Kemudian digali lah. Kan kalau kita baca sejarah itu yang pertama kali menemukan air Zam-Zam itu kan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Ya. Memang yang pertama kali air Zam-Zam itu adanya itu di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian setelah itu tertutup dan tertimbul, ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, yaitu ketika proses dia ingin menggali lubang, ingin dia mau gorok lehernya, mau dia kurbankan anaknya Abdullah. Ya, tentu saja ini bukan ajaran Islam, ya. Bahkan Nabi Ibrahim saja ketika mau menggorok leher Nabi Ismail alaihissalam, yang Allah perintahkan untuk dikurbankan, Allah ganti akhirnya dengan domba. Ya, cuman yang namanya orang Arab ini budayanya adalah erat untuk menunaikan sumpahnya, bahkan itu orang kafir. Ya, kenapa kita sebut Abdul Muthalib kan orang kafir? Jelas dalam sejarah tidak ada yang mengatakan dia Muslim.
ya, orang musyrik, ya, penyembah berhala, penyembah batu, segala macam. Karena dia ingin menunaikan sumpahnya, akhirnya dia kembali lagi ke dukun yang lebih sakti, ya, kepada dukun yang lebih sakti. Kemudian dia datang lagi, ya, dia tuliskan namanya, yang bisa di apa lagi, keluar lagi namanya Abdullah. Ya, akhirnya dibawa ke dekat Ka'bah. Ya, orang-orang pada heran, ini ngapain Abdul Muthalib ini, seperti orang gila mau mengkorbankan anaknya sendiri, Abdullah gitu. Ini adalah anak kesayangannya. Hanya satu, dia ingin menunaikan sumpahnya, ingin menunaikan nazarnya, ya, padahal ini adalah orang kafir, ya, orang istilahnya sebelum datang kenabian. Nabi saat itu belum lahir, ya, Nabi saat itu belum lahir. Namun akhirnya ketika ditarik sana sini oleh orang-orang di sekitar penduduk Ka'bah itu, ya, maka akhirnya dia datang kepada dukun lagi dan dia mengatakan, gimana caranya aku bisa terlepas dari nazar ini, artinya agar aku tidak Abdullah ini bisa terlepas dari sumpahku gitu. Ya, makanya dukun itu mengatakan, ya gampang, engkau beri saja sesembelihan itu kepada Tuhanmu, kepada berhala, kepada patung, ya, karena memang Abdul Muthalib saat itu orang kaya, dia punya 100 unta, dia serahkan sembelihan 100 unta itu kepada berhala, ya sudah, berarti Abdullah itu sudah terlepas dari, ya, dari sumpahnya tadi, dari nazarnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu punya bapak yang dua hampir disembelih. Di antaranya adalah Nabi Ismail alaihissalam, itu kan hampir disembelih dengan Ibrahim sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, yang pada akhirnya Allah mengganti dengan seekor domba. Ya, kemudian Abdullah, ya, itu juga dengan Abdul Muthalib ingin disembelih, namun tidak jadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tidak jadi. Ya. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bab masalah sumpah, ya, karena sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, orang-orang Arab dulu itu sangat berpegang teguh dengan sumpah, ya. Bahkan orang kafir. Nah, ini lucunya kita dan anehnya kita ini muslim, ya, menganggap masalah sumpah ini masalah yang sangat enteng gitu, ya. Sumpah jabatan, ya. Kadang-kadang sumpah dengan Al-Quran, meskipun dalam Islam juga tidak ada kaidahnya itu. Sumpah dengan Al-Quran, taruh di atas kepala, sumpah jabatan yang kita bisa lihat itu. Meskipun dalam Islam itu juga tidak ada kaidah seperti itu. Tapi dengan sumpah itu, ya, seakan-akan bisa melanggar. Saya bersumpah, ya, jika saya terbukti terbukti melakukan korupsi, gantung saya di Monas misalnya gitu. Nah, ternyata ketahuan korupsi, ya gimana, digantung nggak ini kira-kira gitu kan? Itu kan artinya sumpah itu mudah sekali. Maka kalimat-kalimat sumpah ini tidak dikatakan oleh orang-orang yang rajin ibadah dan rajin sholat. Ya, nah makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, ya, di dalam sebuah hadis, amarona Rasulullah SAW bi'iyadatil marid wa tiba'il janaiz wa tashmitul atis wa ibrarul muqassam, yaitu menunaikan sumpah, ya. Makanya jangan sering-sering kita bersumpah, ya, sumpah ini dan itu, dan kalimat sumpah itu tidak selayaknya sesuatu yang diucapkan kaum muslimin yang rajin sholat dan rajin ibadah, ya, demi Allah, itu nggak gampang, ya. Kalau kalimat demi Allah itu kalimat yang sakral, ya. Kalau ada orang mencuri, dia mengucapkan demi Allah saya tidak mencuri, itu artinya kita bebaskan, karena demi Allah itu adalah kalimat yang sangat sakral sekali, ya. Maka mantra yang paling mantra yang paling sakti bagi kaum muslimin itu adalah ketika seorang muslim itu mengucapkan demi Allah, ya. Namun kadang-kadang demi Allah ini dipakai untuk membela dirinya, bahkan untuk melanggar. Tapi kita masuk pada poin yang keenam, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu an yansahalahu idza stansahu fi syai'in minal asya'. Termasuk di antara kewajiban dan hak seorang muslim, ya, adalah ketika saudaranya minta nasihat. Ya, tentu saja setiap kita, enggak itu guru, profesor, dokter, siapapun kita, profesi kita, baik pun dia seorang ustadz sekalipun, ya, dia butuh nasihat. Ya, dia datang kepada temannya minta nasihat, berikan aku nasihat, apa yang selama ini menjadi kekurangan, apa yang perlu kita perbaiki. Antara satu dengan yang lainnya kita minta nasihat, ya. Karena kan Nabi Muhammad SAW itu sering didatangi oleh para sahabat, ya, minta dinasehati. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, nasihati aku. Ya Rasulullah, alimni, ya Rasulullah, ajarkan aku, ya gitu. Ya, maka
orang-orang itu di zaman tersebut meminta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di antara salah satu nasihat beliau ketika ada sahabat yang meminta nasihat, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku. Kata Rasulullah, idza kunta ila shalah fasalli salatal wajib. Ketika engkau hendak melaksanakan ibadah salat, maka laksanakanlah salat yang wajib. Kemudian ada juga nasihat-nasihat seperti la taghdab falakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Kemudian ada juga nasihat amanta tsumastaqim. Ketika engkau telah beriman, maka istiqamahlah. Ya, begitu juga dengan ada orang-orang yang bahkan ada orang-orang yang dia minta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Subhanallah ini. Ya, datang kepada Rasulullah, saya ingin berzina. Begini. Bagaimana ya Rasulullah? Gitu. Nasihati saya. Ya, Rasulullah memberikan analogi, ya, bagaimana jika ibumu ya berzina, atau ibumu disakiti orang lain, atau engkau punya kakak perempuan, punya adik, ya, bagaimana ya sehingga orang tersebut luluh hatinya dengan nasihat. Ya, banyak orang yang luluh hatinya dengan nasihat. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis disebutkan, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah. Ketika seseorang meminta untuk dinasihati, maka kita memberikan nasihatnya. Artinya semua orang kita butuh mendapatkan nasihat. Dengan catatan disebutkan, ya, orang yang dimintai nasihat itu adalah orang yang tahu baik dan buruk. Kita meminta nasihat kepada orang yang mengetahui kebaikan dan keburukan. Ya, jangan kita meminta kebaikan, meminta petunjuk, minta nasihat kepada orang yang notabene-nya ya secara memang dia preman, mungkin bahasa kitanya. Ya, ini kita bukan disuruh untuk melakukan kebaikan, ya, tapi kita diajarkan untuk yang aneh-aneh, yang lain-lain seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian ditanyakan, su'ila Rasulullah, qulna liman, untuk siapa nasihat itu? Ya, disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya bukan kita menasihati Allah Subhanahu wa taala, artinya lillah, ya. Artinya kita tunaikan kewajiban kita dan hak-hak kita. Kita tunaikan kewajiban kita dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, dan kita menjalankan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wali rasulihi, nasihat Rasul, ya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan juga kita menasihati secara umum kaum muslimin, bahkan pemimpin-pemimpin itu hendaknya juga kita mendapatkan nasihat. Karena sudah masuk waktu sholat, demikian kajian singkat kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.